Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai belajarnya, alangkah lebih baik kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Semoga dengan kita berdoa, Allah akan memberikan kemudahan serta kelancaran kepada kita untuk mengikuti proses pembelajaran. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai belajarnya, Ibu mau cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mungkin ada teman-temannya yang di samping kanan atau kirinya, atau teman sebangkunya yang tidak ada. Silakan. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir atau enggak? Hadir semua? Alhamdulillah. Ibu senang sekali kalau hadir semua. Jadi kita belajarnya akan lebih semangat karena semuanya hadir dan lengkap. Baik, kalau gitu kalian buka untuk LKPD-nya ya. Buka untuk LKPD-nya. Kalian silahkan persiapkan LKPD-nya masing-masing. Yang tidak bawa silahkan ikut temannya. Tapi lain kali untuk minggu depan ya, kalian semua harus bawa. Jadi kalian bisa persiapkan ini apa-apa yang mau dibawa itu di malam harinya, jadi esoknya kalian nggak kelupaan gitu ya. Baik, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai konsep manajemen basis data. Sebelumnya nih, Ibu mau tanya, apa kalian sudah ada yang tahu apa itu basis data? Basis data, pengertian basis data, yang dimaksud dengan basis data. Ada yang udah tahu nggak? Ayo, siapa yang udah tahu? Ya, silakan Nadia. Apa itu basis data? Oke, yang lain ada yang mau menambahkan atau punya pendapat sendiri? Ayo. Ya, Rahma, silahkan. Apa itu basis data? Oke, betul. Yang disampaikan Nadia sama Rahma tadi sama-sama betul. Udah belajar ya tadi malam? Sudah, bagus. Jadi Ibu harap sebelum kita bertemu untuk belajar ini, malamnya kalian sudah belajar, sudah membaca terlebih dahulu. Jadi kita bisa memiliki gambaran apa yang besok kita akan pelajari. Gitu ya. Jadi, mengapa kita belajar basis data ini? Karena basis data ini memiliki banyak sekali kegunaan, manfaatnya. Misal, Ibu beri contoh, di sebuah perusahaan besar nih, mereka mempunyai banyak sekali data-data penting dan mereka tidak mungkin menyimpannya secara manual atau menyimpannya di lemari atau di perusahaan mereka itu, karena akan rawan terjadinya kehilangan atau juga kurang efektif. Nah, jadi mereka menggunakan basis data ini untuk mengelola data-data mereka, agar kedepannya jika mereka butuh data itu, mereka bisa lebih cepat untuk mengolahnya. Selain itu nih, misal gunaannya di sekolah. Jadi sekolah kan memiliki data-data siswa, data-data guru, data pegawai. Nah, jadi data-data itu akan disimpan atau diolah ke dalam basis data. Karena tidak mungkin untuk
sekolah menulisnya satu persatu, jadi nama siswa, guru, itu akan menghabiskan banyak sekali waktu. Dan kalau kita menyimpannya di basis data, akan lebih mudah. Jadi suatu saat misal kita butuh mencari data siswa bernama A, kita bisa langsung dengan cepat menemukannya dengan menggunakan basis data ini. Jadi nggak perlu cari satu persatu gitu, itu akan lama sekali dan juga akan membutuhkan banyak sekali tenaga kan harus kita mengecek satu persatu gitu. Nah, jadi itulah pentingnya penggunaan basis data ini. Kemudian Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep manajemen basis data. Yang kedua, siswa dapat mengoperasikan contoh aplikasi basis data. Itu ya, ada dua. Dan baik anak-anak, sebelum kita menuju ke kegiatan inti, Ibu akan menyampaikan alur pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan yang terakhir ada penutup. Nah, pada kegiatan inti nanti kita akan mempelajari mengenai konsep-konsep manajemen basis data. Kemudian kita akan membentuk kelompok untuk mendiskusikan tentang materi basis data. Kemudian nanti tiap kelompok akan presentasi. Nah, untuk kelompok yang tidak presentasi, nanti bisa memberikan pertanyaan ke kelompok yang presentasi. Begitu ya. Nah, setelah tugas kelompok, nanti selanjutnya Ibu akan memberikan latihan mandiri. Jadi ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Setelah kegiatan mandiri, masuk kegiatan penutup, nanti Ibu akan adakan post test untuk mengetahui seberapa paham kalian yang sudah mempelajari tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum Ibu lanjut nih? Atau yang masih bingung alur pembelajaran kita? Belum ya? Baik, kalau gitu. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang Ibu minta kalian tadi kan sudah buka LKPD-nya kan? Nah, di situ kalian bisa baca materi tentang konsep manajemen basis data. Ada di bab 1. Itu silakan kalian baca terlebih dahulu, baca dan juga dipahami. Jadi nggak hanya sekedar baca ya, tapi baca juga sekaligus dipahami. Ibu beri waktu untuk kalian memahaminya. Nanti kalau ada yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan ke Ibu. Mengerti ya? Baik, silahkan sekarang bisa dibaca dan dipahami. Sudah ya? Kita sekarang buat kelompok. Di sini kan ada 40 siswa nih. Kita buat kelompoknya berapa ya? 8 aja ya. Semuanya masuk kan? Jadi setiap kelompok 5 siswa. 1 sampai 5 siswa. Kita buat 8 kelompok. Silakan dibuat kelompoknya sendiri-sendiri. Ibu kasih waktu. Sudah dapat kelompok semua? Sudah? Baik. Sekarang kalian bisa lihat di LKPD-nya masing-masing. Di situ ada latihan
terkontrol. Di situ ada latihan terkontrol. Jadi di situ ada beberapa pertanyaan dan juga perintah. Kalian bisa mencobanya dari perintah 1 sampai perintah ke-9. Jadi kalian bisa mencoba mengerjakannya bersama-sama, kemudian nanti ditulis di buku. Kalian diskusikan, kemudian kalian tulis di buku. Setelah itu nanti masing-masing kelompok akan presentasi. Begitu ya. Ibu kasih waktu 20 menit, cukup nggak? Cukup ya, 20 menit. Nanti kalau nggak cukup ditambah 20 menit ya. 20 menit untuk diskusi dan juga menjawab pertanyaannya dari 1 sampai 9. Kemudian nanti dipresentasikan. Mengerti? Ada yang belum paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak? Jadi sekarang kalian bisa mulai untuk diskusi. Ya, 20 menit. Silakan. Diskusi kelompok ya, yang lain jangan ada yang main, ikut diskusi, dikerjakan bareng-bareng ya. Sudah selesai diskusinya? Sudah? Baik kalau gitu. Sekarang kita mulai presentasi ya. Kelompok yang mau presentasi siapa? Pertama, Ibu kasih tambahan poin deh yang mau presentasi. Ayo, siapa? Ya, kelompoknya siapa? Ayo. Ya, kelompoknya Nadia, silahkan. Teman-teman yang lain memperhatikan, dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke kelompok yang presentasi. Nanti kelompok yang presentasi akan menjawabnya. Diperhatikan ya, kelompoknya presentasi, jangan bicara sendiri. Ayo silahkan kelompok Nadia dimulai. Sudah. Silahkan yang mau tanya ke kelompok Nadia. Ibu kasih poin juga nih. Lumayan kan? Ayo. Ya, Ari silahkan. Mau tanya apa, Ari? Oke. Kelompok Nadia, bagaimana? Mau jawabnya gimana? Ada sanggahan nggak dari Ari? Tidak cukup, ya udah. Kelompoknya Nadia silakan ditutup dan sampaikan kesimpulannya terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Beri applause buat kelompok Nadia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok yang mau maju, yang kedua. Ayo, siapa yang mau maju? Kelompok kedua. Kelompok Ari, silakan. Wah. Ayo, silakan dibuka. Silakan yang mau tanya. Enggak ada yang mau tanya. Ya udah, Ari ditutup aja. Jadi anak-anak, sekarang kita lanjut ke latihan mandiri. Kelompoknya sudah selesai, bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Kemudian sekarang kita menuju latihan mandiri. Di bawah KPD kalian itu kan setelah latihan terkontrol ada latihan mandiri. Di situ
Ibu minta kalian buat jawab setiap soalnya, jawab sendiri-sendiri ya. Boleh lihat di buku. Silakan dijawab, nanti kalian bisa sampaikan hasil jawaban kalian. Sudah selesai? Sudah selesai menjawabnya? Sudah. Sekarang kita bahas sama-sama ya. Ada yang mau jawab nomor 1? Ada yang mau jawab nomor 1 enggak? Nomor 1. Siapa yang mau jawab nomor 1? Ya, Anti silakan. Terima kasih Anti. Yang lain ada yang punya jawaban berbeda atau ada yang mau menambahi jawaban dari Anti, atau mungkin ada yang nggak setuju sama jawabannya Anti, silahkan. Iya. Kenapa nggak setuju? Oh iya. Baik. Lanjut ke soal nomor 2 ya. Jelaskan pengertian sistem manajemen base data. Ayo, siapa yang mau jawab? Yang cowok dong, gantian. Ical, mau jawab? Ya, silakan. Bagus. Ada yang mau jawab lagi? Sudah. Jadi betul apa yang disampaikan Ical tadi, mengenai sistem manajemen base data. Di buku sudah ada ya. Kemudian yang nomor 3. Sebutkan dan jelaskan tujuan manfaat base data. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Terima kasih. Yang lain ada yang mau jawab lagi? Sudah. Soal yang terakhir. Sebutkan dan jelaskan operasi dasar base data. Siapa? Oh ya, bagus. Langsung mengacungkan tangan ya. Ayo langsung dijawab. Betul sekali. Terima kasih semuanya. Dari yang sudah kita pelajari, apa ada yang kalian belum paham atau belum jelas? Bisa ditanyakan ke ibu. Ada yang belum jelas nggak? Mengenai konsep base data, manajemen base data, operasinya, file, kolom, baris. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan ke ibu. Jangan dipendam, nanti pas tes nggak tahu. Soalnya pas diajar nggak nanya, jadi ke bawah belum pahamnya. Ayo langsung aja ditanyakan. Ibu berharap kalian bisa lebih aktif ya, lebih aktif untuk menyampaikan pendapat, untuk bisa mengeluarkan unek-uneknya tentang pelajaran ya. Tanya, ya, Nadia mau tanya apa? Perbedaan file dan kolom. Jadi dalam base data itu file dan kolom itu sama, dia sebuah elemen yang sama gitu loh. Kolom atau juga bisa disebut file. Nah, sedangkan baris atau juga disebut record. Jadi kalau perbedaannya kolom dan file, ya nggak ada, ya mereka sama dalam base data ini, bisa disebut kolom atau file
Dan kalau yang baris itu dia bisa disebut record. Jadi ada dua sebutan, baris atau record dan kolom atau fill. Itu Nadia. Yang lain paham? Iya, sama-sama. Ada yang lain yang mau tanya? Bagus. Oh iya, bagus Nadia. Sudah berani untuk bertanya. Yang lain bisa bertanya. Sudah nggak ada yang tanya? Gimana? Sudah nggak ada yang tanya? Oke, alhamdulillah ya. Berarti sudah paham semua. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, Ibu minta kalian buat menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Menyimpulkan apa saja yang sudah kalian pahami. Kalian tulis di buku masing-masing, nanti coba disampaikan ke teman-teman. Begitu ya. Coba sekarang kalian tulis kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini di bukunya masing-masing. Ayo silakan ditulis. Kalian sudah paham apa saja, yang kalian pelajari tentang apa saja, ditulis di kesimpulan. Sudah ditulis semua? Nah, sekarang Ibu minta kalian lebih aktif. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Siapa? Ayo, siapa yang berani menyampaikan kesimpulannya? Dwi, ya Dwi, silahkan Dwi. Nah, ya bagus sekali. Beri plus buat Dwi. Sudah berani menyampaikan kesimpulan dan juga kesimpulannya bagus sekali. Ayo selain Dwi. Tadi kan cowok nih, sekarang Ibu minta yang cewek deh. Yang cewek ayo. Nila, iya silakan Nila. Iya. Terima kasih Nila. Baik itu ya teman-teman yang lain, Ibu harap kalian juga sudah paham tentang materi yang kita pelajari hari ini ya. Kalau begitu, oh ya, yang lain mungkin masih mau menyampaikan kesimpulannya. Nggak apa-apa, lagi lebih banyak, lebih bagus, Ibu bahkan lebih senang kalau kalian lebih aktif, lebih kreatif. Ya. Sekarang Ibu mau memberi kalian post test ya. Ibu mau tahu seberapa kalian sudah paham tentang materi kita hari ini. Enggak sulit, soalnya mudah-mudah saja kalau kalian dari awal sudah mengikuti dan sudah paham. Ini mah gampang sekali pertanyaannya. Cuma ada 5 soal. Ibu beri waktu 10 menit untuk menjawab. Nanti Ibu akan bacakan soalnya. Kalian tulis di kertas. Nanti 10 menit kalian bisa jawab. Sudah siap? Itu ya, dikerjakan sendiri. Jangan buka buku, jangan nyontek temannya. Ini untuk mengetahui seberapa paham kalian. Gitu ya. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah siap? Langsung ke pertanyaan pertama. Jelaskan
pengertian basis data menurut kalian sendiri. Yang kedua, soalnya ada 5 ya. Sudah? Soal yang kedua bisa ditulis. Soal yang kedua, jelaskan apa itu manajemen basis data. Yang ketiga, sebutkan operasi-operasi dasar manajemen basis data. Ya, diulangi. Oke. Sebutkan operasi-operasi data. Yang ketiga, sebutkan operasi-operasi dasar manajemen basis data. Kemudian yang keempat, apa saja manfaat penggunaan basis data. Yang terakhir, jelaskan kegunaan dari record dan file. Sudah? Sekarang Ibu beri waktu 10 menit untuk menjawabnya. Nanti dikumpulkan. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Sekarang kalian bisa mulai untuk mengerjakannya. Nanti dikumpulkan ya. Tiga menit lagi. Ayo dikerjakan sendiri-sendiri ya. Jangan melihat pekerjaan temannya. Waktunya sudah habis. Ayo silakan dikumpulkan. Sudah habis waktunya, ayo silakan. Sudah ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Kemudian untuk minggu depannya kita akan belajar mengenai struktur hierarki basis data. Ibu harap sebelum kita belajar bersama-sama, kalian bisa membaca-bacanya terlebih dahulu tentang materinya. Kalian bisa baca di LKPD atau di buku-buku yang lain. Di internet juga boleh, karena banyak sekali sumber-sumber dari sana. Jadi Ibu harap kalian bisa baca-baca terlebih dahulu agar memiliki pandangan untuk apa yang akan kita pelajari ke depannya. Jadi saat kita belajar bersama-sama kan akan lebih mudah untuk memahaminya. Begitu ya. Terus nanti kalau ada yang mau ditanyakan nih, kalian bisa langsung tanya ke Ibu pas kita bertemu. Oke? Mengerti? Ada yang mau tanya sebelum kita akhiri? Ada yang mau tanya? Sudah? Baik. Kalau begitu Ibu akhiri ya sampai di sini. Terima kasih, kalian semua sudah semangat. Dan Ibu harap kalian selalu jaga kesehatan dan juga belajar yang rajin. Begitu ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.